Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Umi? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Nah, anak-anak Umi, pada kesempatan ini kita akan belajar akidah akhlak tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Silakan anak Umi buka bukunya pada halaman 70 sampai dengan 75. Yang pertama, nama-nama Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang telah diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang telah diberi wahyu untuk dirinya dan mempunyai tugas menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Rasul Allah diutus ke dunia untuk memberi peringatan dan menyampaikan ajaran Islam untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-An'am ayat 130. Setiap Rasul sudah tentu Nabi, tetapi belum tentu setiap Nabi adalah Rasul. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. B. Tugas-tugas Nabi dan Rasul. Yang pertama, mengajak umat manusia untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, mengajarkan akidah. Yang ketiga, mengajarkan agar menjalani hidup dengan berakhlak mulia. Yang keempat, mencerdaskan umat. Yang kelima, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Yang keenam, mengajarkan hidup bermasyarakat, bersatu, saling menghormati, menghargai, dan tolong menolong. C. Bukti adanya Nabi dan Rasul. Yang pertama, jika saja tidak ada Nabi dan Rasul, kita tidak akan beriman, beribadah, dan berbuat sesuai ajaran Allah. Tanpa Nabi dan Rasul, kita tidak akan mengetahui adanya surga dan neraka, pahala dan dosa, perintah dan larangan. Yang ketiga, adanya kitab-kitab yang berisi ajaran Allah yang diturunkan kepada beberapa rasul pilihan. Kitab tersebut yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. D. Sifat-sifat Rasul. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Nabi dan Rasul. Ada 4 sifat wajib, yaitu yang pertama, sidik artinya benar. Yang kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Yang keempat, patana artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Yang kedua, sifat mustahil artinya sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada diri Nabi dan Rasul. Ada 4 sifat mustahil, yaitu yang pertama, kizib artinya dusta atau bohong. Yang kedua, hianat artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, kitman artinya menyembunyikan. Yang keempat, balada artinya bodoh. Yang ketiga, sifat jaiz adalah sifat yang mungkin ada pada Nabi dan Rasul, tidak wajib dan tidak mustahil. Contoh sifat jaiz Rasul adalah perlu makan, minum, tidur, susah, senang, sakit, dan semua sifat yang ada pada manusia. Sifat jaiz ini tidak mengurangi harkat dan martabat mereka sebagai Nabi dan Rasul. Sebab Nabi dan Rasul terpelihara dari dosa jahat dan
Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki kemauan kuat, kesabaran dan keteguhan yang luar biasa. Jumlahnya ada 5. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan Nabi dan Rasul. Beberapa contoh kesabaran atau teladan Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihi wasallam sudah lanjut usia tetapi belum dikaruniai anak. Dengan kesabaran Nabi Ibrahim dan istrinya, lahirlah Nabi Ismail alaihi wasallam dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Kemudian lahirlah Nabi Ishak dan dari istri pertama Nabi Ibrahim yang bernama Siti Sarah. Yang kedua, kesabaran Nabi Muhammad diuji ketika berdakwah ke Taif. Nabi Muhammad tidak diterima, bahkan dilempari batu sampai berlumuran darah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.